Mau ngisi SPT tapi bingung maksud kolom-kolom di atas ini apa ya? Halo semuanya, nama aku Sakina Azizah Darmawan dari Departemen Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia. Di sini aku ingin menjelaskan tentang status perpajakan suami istri untuk memenuhi tugas mata kuliah pajak penghasilan orang pribadi. Alasan aku memilih topik ini yaitu topik status perpajakan suami istri karena status-status seperti KK, HB, PH, dan MT itu selalu muncul dalam SPT, namun masih sedikit orang yang tahu apa maksudnya dari hal-hal singkatan tadi. Oleh karena itu, aku memilih untuk membahas topik ini. Topik ini memiliki dasar hukum dari pasal 8 Undang-Undang PPH ayat 1 yang berbunyi, seluruh penghasilan atau kerugian bagi wanita yang telah kawin pada awal tahun pajak atau pada awal bagian tahun pajak, begitu pula kerugiannya yang berasal dari tahun-tahun sebelumnya yang belum dikompensasikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2, dianggap sebagai penghasilan atau kerugian suaminya, kecuali penghasilan tersebut semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak. Berdasarkan ketentuan pasal 21, dari pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. Lalu, apa sih status-status seperti KK, HB, PH, dan MT yang telah disebutkan tadi? Jadi, dalam mengisi SPT, ada 4 kolom yang dapat kita centang, yaitu KK, HB, PH, dan MT. Yang pertama, kita akan membahas KK terlebih dahulu. Yang pertama adalah KK. KK artinya suami dan istri melakukan kewajiban perpajakannya dalam satu NPWP, yaitu NPWP kepala keluarga. Biasanya adalah NPWP suami. Jadi mereka tidak melakukan perpajakannya secara terpisah, melainkan digabung. Lalu penghasilan mereka ini, jika mereka menggunakan KK, maka penghasilannya akan dipisah. Lalu penghasilan istri jika dari satu pemberi kerja, maka tidak akan dihitung dan dianggap sebagai PPh final. Oleh karena itu, PPh terutangnya akan menjadi semakin lebih kecil. Kemudian ada status perpajakan HB, yaitu hidup berpisah. Di sini suami dan istri melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah karena mereka sudah berpisah menurut hukum, atau dengan kata lain, suami istri di sini sudah bercerai. Selanjutnya ada PH, yaitu pisah harta dan penghasilan. Di sini suami dan istri sudah membuat surat tertulis tentang pemisahan harta dan penghasilan, sehingga mereka melakukan kewajiban perpajakannya secara masing-masing dan terpisah. Yang terakhir ada MT, yaitu memilih terpisah. Di sini suami dan istri melakukan kewajiban perpajakannya secara terpisah juga. Namun kalau di MT ini mereka berpisah karena berdasarkan kemauan istri. Istri memilih untuk menjalankan kewajiban perpajakannya sendiri sehingga mereka menggunakan NPWP yang terpisah dari suaminya. Perbedaan PH dan MT di sini, kalau PH itu mereka sudah melakukan perjanjian secara tertulis di awal, yaitu untuk melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah. Lalu kalau MT di sini adalah kemauan istri untuk melakukan pemisahan sendiri, kayak dia nggak mau digabung, akhirnya dia buat NPWP sendiri dan melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Nah, bagi suami istri yang memilih untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara terpisah, yaitu PHMT, mereka harus mengisi form terpisah terlebih dahulu sebelum mengisi SPT 1770, yaitu di sini akan di-list dulu penghasilan neto suami, mulai dari pekerjaan bebas, penghasilan neto dalam negeri, penghasilan neto dalam negeri lainnya, penghasilan neto luar negeri, dan zakat atau sumbangan yang akan menjadi pengurang. Begitupun dengan istri, semuanya dihitung. Lalu akan ada jumlah penghasilan neto, tergantung dari berapa jumlahnya. Kemudian setelah kita mengetahui jumlah penghasilan netonya tadi di sini, kita akan menjumlahkan jumlah penghasilan neto suami dan istri yang sudah kita hitung. Di sini adalah jumlahnya. Lalu kita akan menghitung penghasilan tidak kena pajak. Karena ini PHMT, otomatis maka statusnya adalah kawin istri, yaitu, dan di sini adalah jumlah tanggungannya. Kalau misalnya 2 berarti 2, kalau 3 berarti 3, dan maksimalnya adalah 3. Lalu
kita akan menghitung pajak progresif mulai dari 5%, 15%, 25%, sampai 30% tergantung dari nominal penghasilan kena pajak. Setelah itu kita akan ketemu pajak penghasilan gabungannya. Lalu kita tinggal menghitung proporsi pajak penghasilan terutang yang ditanggung suami maupun yang ditanggung istri. Caranya adalah penghasilan neto suami dibagi dengan jumlah penghasilan neto, lalu dibagi dengan dikali dengan pajak penghasilan terutang gabungan. Jadi adalah penghasilan neto istri dibagi dengan jumlah penghasilan neto suami dan istri, lalu dikali dengan pajak penghasilan terutang gabungan, lalu akan ketemu di sini proporsi pajak penghasilan terutang yang ditanggung suami dan ditanggung istri. Lalu, tambahan PTKP untuk istri sebesar 54 juta akan didapatkan jika suami dan istri memilih status PH atau MT dalam menjalankan status kewajiban perpajakannya. Lalu, dapat juga bagi yang memilih kakak dan istri memiliki business income atau bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Contoh kasus yang akan kita bahas adalah jika penghasilan neto suami adalah 150 juta dan penghasilan neto istri adalah 100 juta, mereka memiliki 3 tanggungan anak dan istri bekerja dari hanya satu pemberi kerja. Lalu bagaimanakah kewajiban perpajakan mereka? Jika suami istri tersebut memilih kakak, maka penghasilan istri dianggap final karena hanya bekerja dari satu pemberi kerja. Maka penghitungannya adalah penghasilan neto suami yaitu 150 juta dikurangi oleh PTKP yaitu PTKP WP sendiri, WP kawin, dan 3 anak yaitu tanggungan. Total PTKP-nya adalah 72 juta sehingga PKP-nya adalah 150 juta dikurang 72 juta yaitu 78 juta. Sehingga PPh terutangnya akan dihitung dari tarif progresif. Tarif yang pertama adalah 50% dari gelombang pertama adalah 60 juta sehingga menghasilkan 3 juta. Lalu kemudian 15% dikali 78 juta dikurang 60 juta yang itu 18 juta. Sama dengan 20 juta 700. Maka total PPh terutangnya adalah 5.700.000. Kemudian, jika suami istri tersebut memilih untuk PHMT yaitu melakukan kewajiban perpajakan secara terpisah, maka penghasilan neto mereka harus digabung terlebih dahulu. Di sini penghasilan istri mendapatkan tambahan PTKP sebesar 54 juta. Sehingga penghasilan neto suami dan penghasilan neto istri digabung dan dihitung PTKP-nya yaitu PTKP sendiri, PTKP istri, PTKP kawin, dan PTKP dari 3 tanggungan yaitu anak. Total PTKP-nya ada 126 juta sehingga PKP-nya adalah 250 dikurang 126 sama dengan 124 juta. Sehingga PP terutangnya jika kita hitung dari tarif progresif totalnya ada 12.600. Lalu kita hitung berdasarkan proporsional. PPh terutang suami yaitu penghasilan neto suami dibagi dengan total penghasilan neto dikali PPh terutang. Begitupun dengan istri, penghasilan neto istri dibagi dengan penghasilan neto gabungan dikali dengan pajak penghasilan terutang. Nah, sekarang teman-teman sudah mengerti kan apa perbedaan status perpajakan dari KK, HB, PH, dan MT dan bagaimana pengaruhnya di PPh terutang nanti. Nah, oleh karena itu, terima kasih teman-teman yang sudah memperhatikan. Saya izin pergi, dadah.